bener nggak nih Dimas nih, bohong apa enggak? Dia video call, oh bener Dimas. Kita tarik deh Dimas. Acting yang lebih bagus lagi, bahkan sampai nanti Dimas main layar lebar, main apa. Maka ketika kita ambil Dimas, wah Dimas ya udah kita akan maintain Dimas sedemikian rupa. Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kita bertemu kembali dalam acara Ngopi Barang bersama dengan Pak Razi. Hari ini guys, kita kedatangan seorang tetamu yang low profile tapi high income. Amin. Low profile tapi penting. Bagaimana caranya membangun branding di sosmed yang efektif? Ini kita cerita tentang tahap persiapannya itulah bagaimana. Ya, jadi kalau membangun branding di sosial media yang sebenarnya ada 3 hal, Pak. Pertama, tahap persiapan, lalu tahap pengeksekusian, dan tahap memaintain atau menjaga. Nah, semua tahap ini apabila dilakukan, semuanya kita akan membuat sebuah branding yang bagus. Nah, kalau misalnya contohnya tadi tahap persiapan. Tahap persiapan adalah bagaimana kita mengumpulkan akarnya dulu, Pak. Mengumpulkan akarnya yang kuat. Misalnya kita ambil contoh di Rans Entertainment. Rans Entertainment ketika kita masuk memang sudah cukup kuat, tetapi kita persiapannya kita menciptakan konten-konten yang kuat dulu, Pak. Advertiser nanti dulu saja nggak apa-apa. Kita ciptakan konten yang kuat, kita ciptakan konten yang kreatif, kita ciptakan konten yang berbeda daripada yang lain. Kalau mereka sudah ada di belakang, kita sudah duluan. Konten yang disukai, nah itu kita buat dulu persiapannya tuh. Kita buat dulu, kemudian setelah itu baru kita ada tahap eksekusinya, Pak. Nah, eksekusinya ketika kita sudah cukup kuat akarnya, eksekusi lah itu semua konten-kontennya. Kita eksekusi kayak kemarin mungkin Rans itu pernah ada kita keliling dunia 4 bulan, Pak. Tidak pulang-pulang. Kalau kita lihat Raffi Nagita itu, Raffi itu setiap hari Raffi itu selalu syuting. Sehingga ketika dia tidak syuting selama 4 bulan, artinya dia akan dicari sama siapapun. Dia akan dicari sama TV, dia akan dicari sama infotainment, dan dia hanya menemukan Raffi Nagita hanya di Rans Entertainment. Nah, itu part of big content yang kita buat, itu tahap eksekusinya tuh. Kita buat sesuatu yang berbeda. Oh, ya udah kita buat ini nih, kita keliling dunia. Kemarin kita buat juga kita 30 jam live non-stop. Tidak berhenti tuh dari 3 hari 2 malam, dari pagi ketemu paginya lagi, kita nggak berhenti live semuanya. Sehingga kita dapat Museum Rekor Indonesia. Nah, itu yang kita lakukan. Artinya kita secara eksekusi kita sudah dapat ini, Pak, udah dapat namanya lah. Gitu. Nah, artinya udah lumayan terbranding. Sudah ada namanya branding, baru kita tahap maintenance. Nah, tahap maintenance itu udah kita menjaga semua. Jangan sampai kita lengah gitu dari yang lain. Nah, itu yang kita jaga. Kita jaganya misalnya ketika kita memainkan vlog, di saat yang lain artis-artis yang lain sudah mainin vlog, Pak, semuanya. Nah, kita mau buat apa lagi nih yang berbeda nih. Kita harus cari yang lain gitu. Oke, kita buat sebuah animasi. Kita buat animasi si AA. Nah, itu belum dilakukan sama orang banyak. Kita yang dulu melakukannya untuk sebuah channel. Kita buat, kita laku nih, Pak, produknya laku, kita bisa jual kemanapun. Ke Antv laku, ke tempat-tempat lain laku. Nah, itu tuh kita maintain semuanya. Masya Allah. Oke, saya mau tanya. Sebelum ada soalan yang lain, saya mau tanya. Tadi Abra ada menceritakan tentang konten writing lah. Pastinya sesuatu yang kita mau brandingkan itu salah satu yang penting adalah konten writing, konten ya. Siapa yang membuat kontennya di Rans Entertainment itu? Tim, Pak, yang buat. Tim ya. Jadi kita ada tim. Makanya yang penting tuh kita timnya solid dulu, kita satu frekuensi, Pak. Sebelum kita membuat konten dengan banyak orang, pastikan dulu ketika kita sudah berdiskusi, kita satu frekuensi. Ketika kita sudah satu frekuensi, maka kita mau buat apa aja tuh bisa gitu. Itu pertama, itu akarnya, Pak. Akarnya kita satu frekuensi, lalu kita bahas konten apa yang sedang happening sekarang, konten apa yang dulu happening tapi kita buat lagi happening. Jadi kita jatuhnya adalah konten kreator. Kita membuat, tidak hanya mengikuti, tapi kita membuat. Sebab ada teman saya yang berbicara mengatakan bahwa content writing di Indonesia ini ketinggalan 10 tahun daripada content writing
di Amerika. Dan kalau katanya kalau di Malaysia 2 tahun ketinggalan daripada Indonesia. Ibaratnya kalau Malaysia itu 12 tahun ketinggalan daripada Amerika lah. Kalau Indonesia ni 10 tahun ketinggalan. Apa komen Abrar tentang informasi tersebut? Kalau menurut saya itu tergantung dari gini Pak, kalau saya sih lebih beranggapannya mungkin kita ketinggalan, tetapi ketinggalannya lebih ke hal teknis Pak, menurut saya. Bukan hal-hal konten, karena setiap negara mempunyai pola kontennya yang berbeda-beda. Budaya yang berbeda-beda. Budaya yang berbeda-beda. Misalnya di Indonesia, ketika kita lagi vlogging, nah kalau vlogging tuh kameranya langsung gitu Pak, langsung gitu. nge-vlogging. Nah, di luar belum tentu kenceng. Ternyata di luar itu kencengnya bahkan 2 tahun kemudian bisa kenceng lagi, terdengar lagi vlogging. Nah itu kadang-kadang kalau menurut saya nggak seperti itu, jadi beda-beda. Nah yang membedakannya adalah bahwa Indonesia memang ketinggalan, tetapi ketinggalannya dalam hal teknis. Teknis lah. Misalnya contohnya Indonesia secara kualitas Indonesia tuh baru saja 4K misalnya Pak. Nah 4K secara kualitas. Sementara itu tuh sudah dari bertahun-tahun sebelumnya udah di luar tuh udah 4K duluan secara kualitas itu Pak. Secara kualitas lighting pun begitu, multimedia dan yang lainnya gitu. Kita memang ketinggalan secara teknis, tapi secara konten menurut kita masih bisa maju dibanding yang lain. Oke, kita lupakan dulu soal itu ya. Kerana yang paling penting bagaimana caranya untuk majulah dalam social media ni tadi, bagaimana membuat branding itu tadi. Saya tahu bahawa Rans Entertainment ini memegang beberapa yang kita namakan selebriti. Ada orang yang sudah terkenal, contohnya kayak macam selebriti Raffi Ahmad sudah terkenal. Dan satu lagi baru-baru ini menjadi terkenal, dipegang dia, iaitu Dimas Ahmad ya. Dimas Ahmad lah nama dia. Dimas Ahmad Ramadan. Nah, saya terkenang ingatnya Dimas Ahmad Ramadan. Namanya Dimas Ramadan. Ahmad tu gelar yang diberikan kepada dia itu tadi. Jadi Dimas Ahmad itu dipegang sebelum menjadi terkenal. Bagaimana caranya, bedanya Rans Entertainment ni mengendalikan dua sosok yang berbeza ni. Seorang yang memang telah pun terkenal untuk maintain dan menjadi lebih terkenal, satu orang lagi yang belum terkenal untuk menjadikan dia terkenal. Bagaimana caranya dihandle oleh Rans Entertainment ini? Jadi ada dua ini Pak, kalau menurut saya ada dua karakter ketika kita mau nge-grooming artis Pak. Pertama, artis yang memang sudah terkenal sebelumnya, seperti Raffi Ahmad misalnya. Kedua, artis yang belum seterkenal Raffi, misalnya masih biasa gitu. Tapi kalau artis yang sudah terkenal sebetulnya tidak terlalu sulit untuk memaintainnya. Kita tinggal menciptakan bagaimana dia berbeda dengan artis-artis lainnya. Itu aja, konten lagi, balik lagi ke konten lagi. Kemudian kalau artis yang belum terlalu terkenal, misalnya Dimas nih, kita feeling sih Pak. Jadi kalau Rans itu kita punya manajemen artis yang sebetulnya isinya tuh tidak banyak, cuman ada Raffi, Nagita, dan Dimas sebetulnya, dan belum banyak. Karena menurut kita ketika kalau banyak nanti kita nggak ke-handle. Lebih baik kita yang sedikit tetapi kita semuanya handle semua. Nah kalau Dimas itu jadi awalnya adalah Dimas memang sudah cukup naik viral. Cuman ketika viral dan karena memang viralnya juga seperti Raffi Ahmad gitu kan, jadinya memang ada satu feeling, waktu itu saya feeling juga Dimas ini terlihatnya baik gitu kan, dan terlihatnya tulus gitu kan, baik gitu dan mirip Raffi Ahmad. Akhirnya kita hubungi tuh Pak, kita hubungi dengan berbagai macam cara, dapat akhirnya nomor kontaknya, kita kontak langsung, ada saya sama teman kontak dia, bener nggak nih Dimas nih, bohong apa enggak? Dia video call, oh bener Dimas. Kita tarik deh Dimas, oh Dimas lu main deh kesini nih, udah pas main. Pas kita lihat dia bagus gitu kan, maksudnya dia lihat dia oke, bagus, dan secara attitude-nya bagus juga Pak, secara sikapnya bagus. Bismillah, kita coba, akhirnya kita approach sama Dimas mau masuk ke kita nggak gitu kan. Nah ini kekhawatiran dari kita ketika Dimas tidak dipegang sama kita Pak. Kita khawatirnya bahwa Dimas ini nantinya banyak misalnya ya, bukan bermaksud jelek, dimanfaatkan sama orang-orang lain yang belum tentu tahu eksplorasi Dimas seperti apa. Maka ketika kita ambil Dimas, wah Dimas ya udah kita akan maintain Dimas sedemikian rupa.
semua hak-haknya dikasih, semua ini dikasih, kita kasih dia pembelajaran, kita kasih apa dan yang lainnya gitu Pak. Jadinya ya kita grooming dia, satu lagi kita tempel dia lagi barengan sama Arafi kemana-mana. Oh gitu Jadi ya. kalau karena kita sudah punya cukup link dan kita juga punya manajernya Dimas namanya Mbak Hani yang juga punya link banyak juga, lalu dia ngobrol-ngobrol untuk lempar ke TV yuk promo ke sini ke sini sehingga jadinya alhamdulillah Dimas urus dengan baik. Oh, menjadi seorang selebriti. Menjadi seorang selebriti dan target kita tidak hanya di situ lagi. Kita masih ada target panjang bahwa nanti Dimas akan main sinetron, Dimas mungkin kita latih untuk acting yang lebih bagus lagi. Bahkan sampai nanti Dimas main layar lebar, main apa kita sudah planningin nanti ke depannya. Oh, Masya Allah ya. Guys, informasi yang agak ringkas yang disampaikan oleh Abrar tadi sebenarnya penting buat kita semua, karena kalau kita melihat ya, kalau kita melihat dalam sisi populasi Indonesia, jangan kita cerita Indonesia, kita cerita dunia. Populasi dunia sekarang ini mayoritasnya adalah golongan milenial. Kalau kita mencerita tentang golongan milenial, kita harus untuk membawa mereka berada di dalam golongan mereka ni, kita harus bermain dalam konteks social media. Jadi sebab itulah kalau kita ingin berada di zaman ini, kita harus mengerti bagaimana caranya membranding social media tersebut. Sebab itulah kenapa pada hari ini kita mengundang seorang yang bermain social media, memviralkan social media, membuat branding terhadap social media tersebut. Jadi kemungkinan insya-Allah kita akan ketemu beliau lagi untuk mendapat tips-tips yang pendek, ringkas, padat, tapi yang paling penting adalah sebagai satu bahan permulaan buat insya-Allah semoga kita semua mengerti bagaimana caranya meviralkan social media masing-masing ni tadi guys ya. Jadi saya tutupkan perbahasan pada hari ini, topik perbincangan pada hari ini dengan satu kata-kata bahawa sesungguhnya dalam kehidupan ini adalah yang terbaik adalah kesempurnaan. Itu yang terbaik. Yang terbaik dalam kehidupan adalah kesempurnaan. Tetapi yakin dan percayalah, kita tidak bisa jadi sempurna, tapi kita harus berusaha untuk menjadi yang terbaik. Fikir-fikirkanlah guys. InsyaAllah sampai kita ketemu di seri-seri yang berikutnya. Salam sukses, salam bahagia, salam sehat buat anda semua, dan insyaAllah doa saya semoga anda bahagia bersama dengan keluarga. Okay guys, bye. Terima kasih Pak. Nama aku Dimas. Hai, saya Firza. Jangan lupa buat teman-teman semuanya, Pokoknya kalian jangan lupa nonton Ngopi Bareng bersama Bapak Razi di YouTube channelnya Bapak Razi. nonton Ngopi Bareng Bapak Razi. Tonton. Pokoknya subscribe, like, komen.